Karena berita saya lagi heboh di mana-mana, jadi saya akan membicarakan diri saya sendiri. Narsis ya Pak? Hak saya, acara saya. Pak saya juga ikutan kamu Pak, ikutan jadi juga, jangan ya? bicara sendiri Oh, berdua iya, dong. betul. Saya mau bicara tentang cyberbullying dan haters dan penyakit-penyakit tersebut gitu. Itu termasuk sebuah penyakit. Jadi haters ini punya haters ini ada dua. Haters yang menurut saya bisa dicuekin, haters yang harus ditindak. Gitu. Haters yang bisa dicuekin tuh kalau misalnya dia ngatain saya di sosmed gitu ya, ya kata-kata aneh lah gitu ya. Misalnya ngomong saya botak gitu, emang saya botak kan? Anda kenapa ketawa? Anda belum pernah diciduk sama polisi ya? Pak ketawa doang mah nggak apa-apa. Oh, ketawa nggak apa-apa. Nggak apa-apa ketawa. Botak. Ketawa doang. Saya telepon polisi. Jangan. Botak tapi ganteng. Lalu itu boleh. Ada haters kedua yang menurut saya harus ditindak. Apa itu? Kalau omongannya sudah jorok ya, terus mengandung sara, membawa suku, ras, agama, antar golongan. Sarap sekarang ada fisik dan fisik ya. Botak itu fisik loh. Oh iya ya? Iya, nggak boleh ya kan. Jadi ketika sudah mengandung sara dan mengandung apa, menurut saya harus saya tindak gitu. Makanya kemarin itu banyak yang tanya kenapa saya menciduk orang tersebut dalam waktu 3 hari, karena dia sudah membawa sara. Nah, haters juga ada dua tipenya. Jadi dari dua itu ada dibagi dua lagi gitu. Haters yang kalau ketemu saya minta foto, itu yang pertama. Haters yang kalau ketemu saya pura-pura mati. Itu yang kemarin. Soalnya ditanyain nggak jawab apa-apa gitu. Padahal udah tinggal segini muka sama muka gitu kan. Jadi itu termasuk golongan-golongan. Tapi kalau misalnya nggak ada orangnya, dia langsung di komen tuh ngaco gitu ngomongnya, bla 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 gitu. Kata-kata mulutmu harimaumu itu sekarang sudah tidak ada. Yang ada tuh jarimu harimaumu, hati-hati. Ini ingat ya, saya kasih tahu adik-adik semua yang ada di sini ya. Anda itu hukumnya ya, kalau kita ribut sama orang di jalanan, Anda kata-katain orang di jalanan, dengan Anda ngatain orang di sosmed, itu hukumnya lebih besar sosmed loh. Kenapa? Karena ketika Anda mengetik di sebuah sosial media, artinya adalah penyebaran. Anda menyebarkan sebuah tulisan yang bisa pemfitnahan dan sebagainya. Kalau Anda di jalanan kan yang dengar paling 3 orang, itu juga tukang ojek paling di samping kan, ya kan? 3-tiganya tukang ojek, kalau Anda juga tukang ojek. Nah, jadi iya bener kan? Nah, jadi itu lebih besar kemungkinannya untuk bermasalah gitu. Salah satu yang baru saja, kalau ini nggak termasuk haters, tapi beritanya ini lagi kejar-kejaran sama berita saya. Iya nih, kemarin kan beritanya dia dulu, kesusul sama berita kita, ntar kita susul lagi. Kalau berita kita tenggelam, kita cari haters aja lagi, ya. Ada yang mau masuk TV kayak si A? Ada yang mau? Jangan. Bagus, berarti mereka nggak mau jadi haters. Kalian Cikalopers ya, tepuk tangan buat Cikalopers. Kalian tuh tidak masuk saya ya, oke. Jadi saya kasih tahu dulu, inilah berita yang belakangan baru heboh. Ini berita tentang Indra Bekti. Berita tentang Indra Bekti. Bahkan keluar tulisan di media-media. Tulisannya adalah apakah Indra Bekti berani diwawancarai oleh Deddy Corbuzier? Coba, ini nah, beranikah Indra Bekti diwawancarai oleh Deddy Corbuzier? Nah, dia lagi berpikir itu. Mau nggak ya, berani nggak ya? Gitu. Dia lagi berpikir. Dia lagi berpikir bukan berani apa tidaknya, dia lagi berpikir minta berapa duit. Maksudnya? Ngundang ke sini tuh mahal loh. Oh iya ya? Iya. Undang ke sini. Jadi langsung aja kita undang, ini adalah Indra Bekti. Foto lu di sana. Iya. Itu lagi mikir gini. Mana sih fotonya? Itu tadi foto. ada. Kan, headline-nya, beranikah Indra Bekti diundang Deddy Corbuzier? Foto lu lagi mikir. Itu lagi mikir takut atau mikir berapa duit? Nah itu dia, berapa duitnya sih Berapa kayaknya? duitnya kan? Berapa duit dia bisa bayar gue? Nah itu berarti mahal ya? Pasti dong, harus mahal lah. Orang lagi ada kasus. Oke, mumpung. silakan Kak Bekti. Alhamdulillah akhirnya akomodir permintaan itu. Terima kasih Trans 7. Iya. Tuh. Yang mana? Yang mana? Oh iya bener. Itu lagi mikir kan? pipinya itu kan? kayak bapau ya? Enak aja. Lebar Kak. Tapi Itu dia kayaknya bukan nggak stres ini. Kenapa? Dia dituduh-tuduh orang nggak stres ini.
Ya kita mah senang-senang aja. Nah, ujung bilang zalik ya. Ya enggak lah. Stres mah stres pasti. Apa gitu stresnya ya. tambah gemuk gitu kok? Iya, karena kita nggak mikirin ya kayak gitu-gitu. Biarin aja udah yang lewat-lewat lah biar mereka itu bagaikan debu gitu. Oh mereka bagaimana? Apalagi Iya. isi lagi? Ah, kurang ajar, masa gue isi lagi? Kirain. Tapi iya lah kayaknya 3 bulan. Bener. Tapi Kan saya nggak seperti yayangnya kamu. Nggak six pack gitu ya. Six Oke. pack. Tapi gini. Ini kita nggak bahas itu dulu nih. Kita bahas yang lain dulu biar penontonnya penasaran nih. Iya. Setelah kejadian kemarin nih, itu lu trauma nggak? Maksudnya dalam bermain sosmed dan lain-lain, lu ada traumanya nggak? Ya kalau aku sih apa ya melihatnya sebenarnya ini mau itu orang mau ngomong apa aku nggak peduli. Yang penting my life is my life gitu ya. Jadi hidup aku mau berbuat apa aja gitu. Yang penting aku bener itu apa namanya aku tidak merugikan orang lain gitu dan ya aku di sini merasa benar begitu ya. Terus akhirnya ya nggak peduli dia orang mau ngomong apa. Tapi memang pada saat aku baca gitu ya memang ada nyek gitu ya fitnah-fitnah yang ada dan kemudian akhirnya orang ngejudge gitu dari apa yang mereka lihat gitu belum tentu itu benar gitu ya. Itu ada 3 tipe. Gua baca ya karena gua mau wawancarain lu, gua baca dulu nih isi Instagram dia. Itu ada 3 tipe penulis itu kita menyebutnya penulis ya. Mereka nulis gitu. Bisa panjangan mereka nulis dibandingin caption kita soalnya. Betul. Ada 3 tipe penulis. Penulis pertama adalah penulis yang menghina indra bekti. Jadi dasar lu dasar lu ini gitu. Oke. Oh, pokoknya udah lu emang beneran, itu penulis tipe pertama. Ya. Jadi lu tuh dihujat, dinyatakan, dikumlautkan sebagai itu. Ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tipe orang yang membela indra bekti. Nggak mungkin dia begini. Gua tahu banget hidup dia gitu. Nggak mungkin lihat istri anaknya. Pokoknya begitu. Itu tipe yang kedua. Tipe ketiga tipe pasrah. Mau indra bekti begitu, gue tetap suka. Nah gitu, ada 3 tipe tuh, ada 3 tipe tuh ya. Bener. Mau indra bekti begini kayak, mau indra bekti, mau bener kayak beritanya, gue tetap aja suka nonton dia di TV. Nah, ada yang begitu tuh. Bener. Nah, buat lu yang dari 3 tipe ini, bagaimana pandangannya masing-masing? Ya itu sekali lagi ya, aku sih lebih seneng yang lebih positifnya aja yang ngebangkitin aku gitu ya. Yang support aku lah pokoknya. Yang support, tapi kan yang support ada 2 nih. Nah ya mau support yang apapun itu terserah lagi. Nah, mau sorry nih, nganggepnya. misalnya ada orang menganggap, nggak mungkin, begini-gini, Indra Bekti nggak mungkin A gitu. Ini sorry nih ya, gue gimana, Indra Bekti nggak mungkin A. Berarti kan dia masih berharap bahwa lu tidak A. Ya. Tapi kalau lu A, dia bete pasti satu saat. Tapi ada orang ketiga yang mengatakan, lu mau apapun, gue suka sama dia. Ya, yang penting ada supportnya aja gitu. Yang penting support apapun mereka pikirkan dan si yang apa namanya itu penulis kedua maupun penulis ketiga, yang penting mereka support intinya gitu. Kasih semangat gue gitu. Jadi nggak yang bukan haters, bukan hate speech yang disampaikan gitu. Bukan hate speech-nya. Ya, oke. Terus kenapa sih Kang niatin? Itu kasus pelecehan seksual istri Indra Bekti dibully haters. Jadi ini kan kasusnya Kak Bekti, tapi justru malah istri juga ikutan kena gitu. Kenanya tuh justru ikutan dibully kayak gimana sih Dibully Kak? Aku juga nggak tahu misalnya, kalau yang itu. apa namanya dibilangnya katanya ya lo cari apa namanya suami karena dia kaya kan gitu-gitu. Emang kan? Iya dong. Bukan membunuh. Karena kayak ya juga sih. Emang makanya alhamdulillah kenapa emangnya? Itu bukan membunuh itu. Ya tapi maksudnya di situ kan ada sisi negatifnya bahwa lo cari jadi kayak matre gitu loh istilahnya. Ya Memang kan? Enak aja istri gua nggak matre. Istri mana yang nggak matre? Banyak ya. Oh, bener iya. juga ya. Iya bener juga sih ya. Lo matre lo pasti. Ya iya makanya deketin yang kaya. Elah jadi kebuka. Emang. Pinter Nggak dia. boleh gitu. Pinter. Iya. Waduh. Awas ntar dia omongin lagi loh. Oh iya jangan dong. Iya bener. Dasar matre emang. Oke. Nah, Bekti, tapi gini, dampak ke karir gimana? Pastinya cukup agak mengganggu. Agak ya aku bilang Agak, karena ya. tidak signifikan mengganggunya, maksudnya akhirnya entah di stop atau di apa namanya pekerjaan aku atau apa gitu. Tapi ada yang tadinya mau dijadikan brand ambassador, akhirnya mereka nanti dulu deh gitu. Ini padahal tinggal minggu depan nih ya gitu. Udah tinggal oke gitu ya. Terus nanti dulu deh, ini ada kasus ini coba kita hold dulu karena ini
perusahaannya regional gitu ya, jadi internasional gitu. Dia gitu. nggak mau maksudnya namanya ke bawah-bawah di dalam kasus. Mungkin kalau job off air, nah enggak. Kalau off air enggak? Tetap aja ada. Kalau job TV mah makin kenceng berarti ya. Alhamdulillah. Oh ini diundang-undang. Undang-undang ya, bintang tamu sana, bintang tamu sini, alhamdulillah. Indra sempat tidak mau muncul dulu kan? Iya betul, kan? betul. Jadi kita sempat ini udah selesai dulu, maksudnya secara hukum kita tahu apa yang kita harus lakukan. Akhirnya dari kuasa hukum aku, ya udah sekarang apapun yang mungkin pastinya sekarang ini orang udah berbalik istilahnya, ya lebih udah banyak support aku gitu dari TV-TV pun seperti itu gitu. Jadi nah kan waktu kakak nggak muncul nih, pasti kan orang kayak ih nggak muncul, wah berarti bener nih, ya nggak sih, pasti banyak yang gitu karena kan waktu orang muncul digantiin Putih Handuk kemarin. Putih Handuk udah meninggal. Udah meninggal, coy, gitu. Banyak digituin juga nggak sih kak, aduh nggak muncul, wah jangan-jangan berarti bener nih gitu kan orang biasanya kalau misalnya. Terus Kak Bakti nanggepinnya gimana tuh apa? Ya kita sabar aja dulu ya kan, kita cooling down dulu karena memang ini kan cukup shock ya bagi keluarga kita, bagi saya pribadi juga gitu dan pastinya istri juga gitu. Jadi ya kita kalau misalnya tiba-tiba udah minta klarifikasi dong, ini waduh kita kan ntar cara ngomongnya salah, ntar apa malah gitu. Panjang gitu ya. Nah, malah panjang dan makin memberikan tempat buat mereka untuk panggung buat mereka kan gitu. Jadi ya kita alangkah lebih baiknya untuk kita back off dulu, kita lihat nih mereka mencari ngapain strategi, sih, gitu. Mencari strategi dan kita lihat dari kuasa hukum kita sebaiknya apa gitu. Nah, tapi gini, kemarin juga gue sempet kontak sama Indra juga gitu, masalah tentang KPI. KPI. Jadi kalau nggak salah Indra ini melaporkan media ke KPI. Ke KPI. Itu kenapa dilaporkan? Karena kasus LGBT itu memang tidak untuk diumbar-umbar gitu loh. Jadi tidak untuk jadikan konsumsi publik. Kemudian juga sesuatu hal yang belum diklarifikasi dan bukan produk dari sebuah hukum gitu, bahwa ini benar miliknya si A gitu, dan pun harus ada kata-kata inisial gitu ya, bukannya langsung tiba-tiba namanya siapa, terus rekamannya dikeluarkan seperti itu. Terus juga ada yang mengumbar bagaimana cara-cara ceritanya diapain gitu, dilecehkannya seperti apa gitu. Mengumbar jadi sampai yang buka baju lah apalah segala macam. Gitu. Enggak. Mengarang ceritanya dia itu tuh. Membuat rekonstruksi sendiri gitu. Gitu. Betul sekali, dan itu sangat menjijikan ya kalau menurut aku gitu, dan akhirnya kok ini ditayangkan dan diberi tempat buat tempat orang-orang seperti itu gitu, dan sehingga kita dari kuasa hukum kita pun juga harus mencermati ini, dan sehingga ini presidennya kan nggak bagus ya untuk masyarakat, anak kecil yang mereka lihat ini gitu loh, seperti apa mereka pikirannya gitu. Akhirnya pencemaran nama baik yang luar biasa gitu, fitnah, kejahatan yang sangat tidak bisa ditolerir, sehingga bayarannya sama. Bayarannya sama. Tapi ini menarik nih karena begini, kebetulan saya kemarin di wawancara juga sama wartawan, karena tadi Indra mengatakan kasus LGBT nih ya. Ini saya kemarin diwawancara sama wartawan tentang bagaimana menurut pendapat seorang Deddy Corbuzier tentang LGBT gitu. Saya menjawab ke wartawan bahwa kasus LGBT itu nggak baru sekarang, sudah dari zaman dulu bahala. Jadi ini jawaban saya ya. Jawaban saya, maaf kalau tidak orang-orang ada yang suka atau tidak suka. Menurut saya begini, adanya LGBT itu kita sudah tahu dari dulu. Eksistensi mereka sudah ada dari dulu. Yang saya tidak setuju adalah pengeksposan hal tersebut atau penyebaran. Jadi misalnya sekarang ini Komnas HAM anak itu lagi fight habis-habisan dengan penyebaran LGBT terhadap anak-anak gitu. Siaga 1 ya? Siaga 1, udah kayak misalnya Instagram dibuatnya seperti anak-anak, ternyata gambar-gambar LGBT gitu. Nah ini kan anak-anak yang tidak tahu apa-apa akhirnya bisa terbawa dan sebagainya. Bisa niru dan bisa alam sadar ya kan. Jadi menurut saya itu malah membuat sebuah penyebaran sendiri gitu. Jadi yang harus kita stop adalah penyebarannya. Kalau orangnya ada tidak ada sudah dari dulu ada gitu. Itu terserah Anda mau suka atau tidak suka sih, terserah ya. Kalau saya sih nggak masalah, asal saya jangan ditoel aja ya. Kalau Indra sendiri gimana melihat kasus LGBT ini? Iya, maksudnya ini bukan sebuah konsumsi publik dan memang benar-benar sekali lagi suatu hal yang
apa ya istilahnya, sekali lagi hak masing-masing manusia mau seperti apa. Cuman di sini untuk tidak dipublikasikan lah istilahnya gitu. Iya, mestinya jangan kan jadi ketahuan ya. Apa yang ketahuan? Jadi ketahuan ya? Enggak ya? Enggak. Enak aja. Oh ya enggak. Oh. Oh iya. Ya mestinya jangan ditayangkan. Jadi kan orang-orang jadi mikirnya Tapi kalau menurut gua dia nggak termasuk LGBT sih. Siapa itu? Enggak. LGBT apa? Nggak termasuk. Oh enggak termasuk Enggak. jadinya? Soalnya kalau dia, ini menurut saya, Iya. loh, maaf kalau saya salah, saya Iya. kan manusia biasa bisa. Soalnya kalau dia LGBT, pasti yang pertama kali telepon saya dulu. Kenapa? Oh iya, oh saya itu di Instagram kalau foto buka baju yang suka cowok Oh, iya, semua. Bener. Iya. Clear ya? Saya tadi mikirnya begitu, itu kalau Berarti- Indra ini kenapa dia nggak nelfon saya dulu gitu loh. Mestinya sasaran Makanya pertamanya adalah saya tanda tanya, Bang ini bener Deddy. nggak ya? Maksudnya sasarannya saya dulu. Iya kan? Kok Ika Kenapa lu mesti- jadi gini? Abis badan Ya enggak. begitu otot-otot brek. Udah kayak ditiup aja gitu ya. Oke. Tapi kita juga mau pemirsa di rumah bertanya pada Indra. Tapi bertanya, ingat bertanya, bukan tidak ada tidak pembulian di sini, tidak boleh pembulian, tidak ada bully, tidak boleh Kasus. bukan, tidak boleh bully, tidak boleh memuji Indra juga. nggak boleh muji. Nggak boleh. Indra tuh baik, nggak boleh. Itu saya hapus semuanya ya, pokoknya. Yang baik-baik saya hapus semua. Orang aneh ini ya. Kok mau sih? Maksud gua gini loh, pembulian nggak boleh, Muji? pemujian nggak boleh, tapi pertanyaan. Nah, pertanyaan itu pun nanti akan kita sortir pasti. Siap. Gitu. Jadi pertanyaan aja silakan ya. Hashtagnya adalah tanya Bekti on HP. Tanya Bekti on HP ya. Kalau nggak tahu tulis Bekti gimana itu BEKTI Bekti. Oke. Tanya Bekti on HP, nanti kirimkan pertanyaan Anda ke @hitamputih_t7 dan tidak boleh mengandung sara. Oke, tidak boleh mengandung sara. Ingat, tidak boleh mengandung sara. Begitu mengandung sara, nanti kita ngundang polisi juga, langsung kita tangkap ya. Jadi yang mana-mana tetap di Hitam Putih.